Selamat datang di vlog Aku Frugal. Hari ini saya lagi mau bahas tentang IPO saham Superbank. Nah, ini adalah saham Indonesia ya yang mau saya bahas hari ini tentang IPO saham. Jadi, kalau kamu akhir-akhir ini sering denger ya IPO saham Superbank dan mungkin kamu ada yang ikutan juga, termasuk saya ikutan juga. Nah, kamu boleh share deh di komen kamu dapat berapa lot untuk penjatahannya. Nah, saya sendiri penjatahan ini dapatnya sekitar 4 lot ya. 4 lot itu dibagi di dalam dua sekuritas. Ada sekuritas yang ini sebanyak 2 lot dan sekuritas yang ini sebanyak 2 lot gitu ya. Secara total itu adalah 4 lot gitu ya. Ini hampir rata-rata orang juga dapatnya sekitar 3 sampai 4 lot gitu. Nah, mungkin kalau kamu udah biasa ikutan IPO saham, mungkin kamu udah tahu gitu ya dan udah punya strateginya seperti apa. Nah, tapi ini buat kamu yang masih baru ikutan IPO saham gitu ya, udah dapat penjatahan terus harus ngapain gitu, masih bingung dan strateginya seperti apa. Nah, ini mungkin di sini saya akan sharing gitu ya tentang strategi yang saya pilih gitu. Karena saya udah cukup lama juga ikutan IPO saham ini dan saya bikin series di TikTok saya itu senang-senang IPO saham gitu ya. Saya udah bikin beberapa part dan beberapa penjelasan tentang IPO saham ini. Nah, selanjutnya jadi strategi yang saya lakukan itu adalah pada saat penjatahan ya udah tahu gitu ya dapatnya berapa lot. Selanjutnya nanti di hari perdagangan pertama itu biasanya saya lihat dulu gitu ya. Apakah pada saat pembukaan itu auto reject atas gitu ya. Biasa disebut dengan ARA. Nah, ARA ini kalau kamu belum tahu jadi biasanya ini udah banyak orang yang pengen beli sahamnya gitu ya. Jadi dia udah menawarkan pakai harga paling tingginya gitu karena emang udah diatur ya sama Bursa Efek harga tertinggi maksimalnya di hari tersebut itu berapa. Itu semua orang udah nawarin segitu. Tapi nggak ada orang yang pengen ngejual sahamnya gitu. Nah ini biasa disebut dengan auto reject atas. Jadi walaupun mungkin ada yang ngejualnya, tapi lebih banyak yang pengen belinya ketimbang yang pengen ngejualnya gitu. Nah jadi ini kondisi biasa disebut dengan auto reject atas gitu ya. Biasanya ya udah ini kalau udah nyentuh ke atas auto reject atas ini biasanya nggak berubah. Cuman biasanya nanti kamu lihat lagi nih di sesi kedua itu biasanya saya suka lihat lagi sesi kedua kira-kira udah ada yang ngejual banyak belum ya gitu atau masih ngejualnya receh-receh dikit-dikit gitu. Kalau misalnya seperti itu ya biasanya ya udah tahan aja gitu. Nah, biasanya ini kalau misalkan sahamnya bagus, cukup terkenal, auto reject atas ini bisa berlangsung cukup berhari-hari ya gitu ya. Bisa 3 hari lebih gitu ya. Dan mungkin nanti ada istilahnya suspend gitu ya. Nanti akan saya jelasin juga kalau misalkan terjadi suspend. Tapi pada intinya biasanya kalau sahamnya memang bagus itu akan naik terus kayak gitu kondisinya. Jadi bersiap-siap aja gitu ya. Saya sendiri strateginya seperti itu. Dan kapan sih biasanya saya menjual saham ini gitu ya, saham IPO ini. Nah, salah satu strategi yang saya pilih itu adalah untuk saya nggak ini ketika melihat marketnya itu udah mulai turun gitu ya. Jadi kan auto reject atas itu biasanya grafiknya udah naik full gitu ya, datar gitu ya, naik. Nah, kalau misalkan nanti udah mulai bergejolak gitu ya, bergejolak turun, itu artinya udah banyak mulai ngejualin sahamnya. Nah, biasanya saya di situ lihat dulu gitu ya, apakah ini memang berlangsung sebentar atau memang udah mulai orang pada jualan semua gitu. Karena biasanya ini suka ada muncul jebakan juga gitu ya. Biasanya di sesi pertama kadang itu udah mulai turun, tapi ternyata di sesi kedua itu dibikin auto reject atas lagi. Ini biasanya emang kayak gini gitu ya, IPO yang akhir-akhir ini kadang suka seperti itu. Tapi kamu perhatikan aja gitu ya. Jadi kalau misalkan udah nggak rata ini artinya udah turun ya. Kalau turun itu artinya berarti udah banyak orang yang ngejualin sahamnya dan ini masalah supply and demand ya. Jadi orang yang pengen ngebeli itu juga menurun jumlahnya atau dia udah turunin harganya ke yang lebih rendah dan yang ngejualnya pun udah semakin banyak orang yang pengen jual. Makanya jadi harganya turun. Nah, biasanya dengan kondisi seperti ini saya biasanya suka udah jual aja gitu ya. Jadi saya kadang suka merasa cukup gitu ya di harga segini ya udah saya jual aja karena memang saya sendiri ikutan IPO secara prinsip itu adalah full spekulasi gitu. Jadi nggak ada technical atau fundamental analisis itu nggak ada. Jadi benar-benar saya emang ngikutin spekulasi aja gitu. Makanya di konten saya sering bilang ini senang-senang IPO saham karena memang nggak ada hal yang saya analisa di sini. Jadi ikutan aja ketika harga sahamnya udah mulai banyak yang jual ya udah saya ikutan jual gitu. Jadi sebenarnya sederhana banget sih ketika saya ikutan IPO. Cuman nah
mungkin ada satu hal yang mau saya sampaikan dan ini menjadi pegangan saya juga gitu ya. Ketika IPO saham ini saya nggak pernah terfikirkan sedikit pun atau melakukan sedikit pun tentang untuk membeli sahamnya gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya bebas ya. Ini bukan financial advice, tapi di sini saya pengen mengingatkan untuk kamu yang baru pertama ikutan IPO itu untuk lebih berhati-hati gitu ya, untuk nggak usah nambah muatan atau nggak usah beli sahamnya lagi gitu. Kenapa? Karena mungkin di hari pertama, hari kedua kamu kesulitan gitu ya untuk bisa membeli saham ini karena emang semua orang pengen ngebeli semua gitu. Tapi biasanya gitu kecenderungannya adalah ketika kamu pengen beli dan ternyata dapat, itu kecenderungannya harga sahamnya emang udah menurun terus gitu, trennya akan menurun terus gitu. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan dan kalian harus hati-hati. Jadi ketika misalkan ikutan IPO dan udah punya sahamnya, ya udah pegang yang kamu punya aja. Pilihannya cuma ngejual gitu ya, bukan untuk ngebeli lagi atau nambah muatan gitu ya. Itu hal yang nggak pernah saya lakukan gitu. Kenapa ya? Karena biasanya dalam jangka mungkin sekitar seminggu, 2 minggu setelah turun itu ya memang akan turun-turun lagi gitu. Cuma di sini saya nggak akan menyajikan datanya untuk saham yang seperti itu, tapi kecenderungannya ya memang seperti itu. Kamu bisa coba deh cek saham-saham IPO yang udah berlangsung sebelum-sebelumnya gitu ya. Walaupun memang ada yang masih bisa naik lagi, tapi kebanyakan mayoritas itu akan turun dulu gitu ya. Jadi ketika pas turun itu mengalami koreksi, dan di situ dia mengalami konsolidasi ya, harganya nanti akan menemukan titik keseimbangan baru lah terkait dengan harganya gitu. Cuman memang dia fase awal IPO itu lebih banyak banget yang spekulasinya. Jadi makanya saya memang nggak merekomendasikan untuk, buat saya sendiri gitu ya, nggak merekomendasikan untuk membeli saham itu. Jadi ya pilihannya cuma jual gitu. Tinggal timing ngejualnya aja yang kapan gitu. Biasanya saya timing jualnya adalah ketika pas udah mulai agak turun, sesi kedua udah turun, ya udah saya jual aja gitu. Jadi jangan berekspektasi untuk dapetin harga paling tinggi. Biasanya kayak gitu ya. Kadang suka kejebak pengen dapetin harga tertinggi untuk bisa balik lagi ke titik itu. Cuman biasanya udah nggak mencapai titik itu lagi gitu ya. Jadi udah akan berangsur turun ya. Paling hal penting itu ya udah ngerasa cukup aja gitu ya. Ngerasa cukup ini penting gitu. Udah cukup keuntungan segini. Memang nggak akan bisa dapetin keuntungan yang besar, tapi ya minimal ini untuk senang-senang lah, bisa bonus akhir tahun gitu ya. Jadi ini emang benar-benar buat senang-senang, buat saya sendiri juga seperti itu. Jadi kalian perhatikan gitu yang tadi udah saya sampaikan. Jadi perlu hati-hati sih sebenarnya gitu, karena gimana pun juga analisa fundamental itu saat ini pasti masih kalah sama spekulasinya yang cukup besar pada saat fase awal IPO. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan, dan nanti kalau misalkan ada perkembangan lagi tentang IPO saham, misalkan nanti terjadi auto reject atas, nanti akan saya jelasin lagi ya auto reject atas itu seperti apa. Terus juga mungkin nanti kalau terjadi suspend, nanti juga akan saya jelasin suspend itu seperti apa dan harus apa gitu ya. Nah itu nanti akan saya jelasin. Biasanya ini mungkin IPO saham yang cukup heboh juga sih. Akhir tahun ini lumayan heboh juga. Banyak diomongin sama orang, biasanya ya spekulasinya tinggi. Oke, ini aja sih vlog saya hari ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian bisa subscribe, like dan juga komen kalau kamu ada pertanyaan atau mungkin kamu pengen ngebahas sesuatu yang seru atau yang lain, silahkan ya.